harapan yang pasti. Dia rela membebaskan saudara dan tapi nggak melakukan, hidupmu nggak berkenan. Mereka akan ditolak. Sama-sama dengan iman sekali lagi. Kami bersyukur pagi hari ini hanya karena kasih-Mu kami boleh menikmati berkat-berkat yang Kau berikan buat kami. Saat ini khususnya berkat dari firman-Mu, juga persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Itulah yang menguatkan kami semua. Kau rapi hamba-Mu, Kau rapi seluruh jemaat-Mu, sehingga kami boleh siap untuk menerima firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini saya bisa berdiri kembali di tempat sini. Pertama-tama saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kesehatan, kekuatan kembali, dan juga kepada seluruh jemaat yang ikut mendukung dalam doa, juga kepada tua-tua, khususnya kalau saya sebutkan saat ini juga Pak Darmaji, Pak Bambang, seluruh para pelayan musik, semua yang terlibat, yang ikut mendoakan dan mendukung dalam pelayanan. Kita mau melihat betapa besar dan kasih Tuhan yang sudah dilimpahkan buat kita. Dan saat ini juga kita menghadapi perjamuan kudus, di mana kita lebih memahami lagi dan mengerti lagi arti dari perjamuan kudus ini. Kita mau belajar firman Tuhan yang saya ambilkan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang pertama di dalam ayat yang ke-13. Kolose 1 ayat yang ke-13 yang mengatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saya ulangi. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saya berikan tema pada pagi hari ini adalah riset. Tahu ya riset ya? Riset bukan research.
Kalau recharge itu mencari, kalau reset itu mengatur ulang, membenahi yang salah, dan apa itu istilahnya, membereskan semuanya. Itu namanya di reset. Kalau kita memiliki satu komputer atau HP, semua pasti punya HP toh ya, pasti punya dan pasti bawa. Tapi kalau Alkitab belum tentu bawa. Kalau Alkitab ketinggalan, gak apa-apa, wis budal wae. Tapi HP ketinggalan, balik, mesti diambil HP-nya. Ya ini repot. Pasti semua punya HP ya toh, walaupun HP-nya sudah jadul atau modern, terserah semua. Dan komputer juga punya, laptop. Semua ini pasti kepingin yang baik. Dan zaman sekarang ini juga sama, zaman era modern ini. Semua itu kepinginnya cepat. Bukan hanya cepat, tapi tepat. Ya, cepat, tepat. Nek cepat salah, ya sama aja bohong. Tapi cepat dan tepat. Nah itu. Tapi juga baik dan benar. Nah kalau kita punya komputer atau HP, kita ingin yang cepat, tapi tepat. Nah, berita-berita sekarang kan semua pakai online. Pelajaran sekolah juga pakai online. Bekerja juga pakai online, harus pakai cepat. Tapi tepat, nggak hoax semua. Sekolah online, cepat. Dulu saya punya HP yang masih jadul, sekarang juga masih jadul, tapi ya nggak apa-apa, asal terima telepon aja. 3G ya dulu ya. Terus dirubah supaya cepat, supaya tepat, dirubah jadi 4G. 4G sekarang berubah lagi jadi 5G. 5G, jika nanti G. Suruh 3G jadi 4G, sekarang 5G. Nanti jadi G banyak, gigi kamu, gigi saya, gigi saudara, gigi itu, gigi semua, G. Nah, pokoknya cepat, pengen cepat semuanya. Tapi tepat. Informasi yang didapat juga cepat dan tepat, bahkan baik dan benar. Apa hubungannya dengan ayat ini? Dikatakan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan temanya saat ini adalah riset. Sekali lagi kalau kita punya HP, komputer, teknologi modern sekarang pengen cepat, tepat, baik dan benar. Apabila rusak, maka perlu di reset. Didata ulang. Program-program yang lama hilang, freeze, apa namanya Pak? Hang, error, ya harus di reset semua. Supaya menikmati sesuatu yang baik dan benar ini. Maka dalam kehidupan kerohanian juga sama, saudara. Dalam dunia kehidupan ini, kalau kita nggak mau mengikuti proses ini, tidak mau mengikuti perubahan yang signifikan ini, perubahan yang sangat penting ini, ketinggalan. Kalau anak-anak sekolah nggak mau mengikuti programnya yang cepat dan tepat, sekolahmu keteteran, tinggalan. Online harus cepat, harus tepat, baik dan benar. Kerja online juga sama. Waktu kerja di kantor sama aja, di kantor menghadapi komputer. Kalau komputernya hang terus, error, freeze, ya terganggu. Makanya harus cepat. Lah perubahan ini semua manusia mengalami dan menikmati supaya merasakan kecepatan program, kecepatan data yang masuk. Kalau nggak mau mengikuti, engkau digilas, hilang, ketinggalan. Nah dunia rohani pun juga sama dalam dunia kerohanian. Kalau saudara nggak cepet-cepet diselamatkan, nggak cepet-cepet dibebaskan, nggak cepet-cepet dilepaskan dari kuasa dosa, engkau juga hilang.
mati, binasa. Maka ayat ini mengatakan, ia telah melepaskan kita. Judulnya saya pagi ini adalah reset. Itu dua kata, release dan set the future. Re-nya itu release, dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan. Set-nya itu set the future, ke depan, masa depan. Makanya yang dikatakan, ia telah melepaskan, harus membebaskan, melepaskan saudara dan saya. Harus dirilis. Kalau enggak, hilang. Kalau enggak, binasa. Harus dibebaskan, dimerdekakan dari segala hal. Setelah itu, setelah bebas mau apa? Yang diset, disiapkan untuk hal yang ke depan yang lebih baik. Dikatakan di sini memindahkan kita di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Harus terjadi. Sekali lagi kalau dalam dunia sains, kau harus juga mengikuti supaya mendapatkan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Pengharapan yang kekal, yaitu dalam kerajaan anaknya. Hal inilah yang Paulus ingin mengutarakan dalam firman-Nya. Mau merilis, melepaskan saudara dan saya dari kuasa dosa. Siapa yang melepaskan? Siapa yang membebaskan ini? Siapa yang memberikan kita kebebasan supaya kita bisa menuju pada kerajaannya yang kekasih anaknya ini? 2 Timotius 1 ayat 10. Coba bukakan. 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Harus dipatahkan, harus dikalahkan terlebih dahulu. Harus dihancurkan yang mengikat, yang membelenggu, yang membuat kita tidak bebas, yang membuat kita tidak terlepas. Harus dihancurkan terlebih dahulu. Harus dirilis. Harus dibebaskan. Kayak dikatakan yang membebaskan siapa? Juru selamat. Juru selamat kita Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau dalam dunia komputer, kalau seseorang mengalami sesuatu yang alatnya, HP-nya atau laptopnya mengalami hang atau error atau freeze, maka perlu seseorang yang mempunyai, istilahnya punya kekuatan, power, punya keahlian istimewa untuk bisa membenarkan alat tersebut. Kita juga sama dalam kerohanian. Kita ini terikat, terbelenggu, nggak bisa melakukan sendiri. Komputer itu bisa melakukan sendiri? Nggak bisa. Harus ada orang yang meriset ini. Harus ada orang yang punya keahlian, harus ada orang yang punya kekuatan, kepintaran, pikiran yang brilian, rencana yang agung. Kalau dalam kerohanian jiwamu ini terbelenggu dalam kuasa maut, kuasa dosa. Siapa yang membebaskan aku? Siapa yang merilis aku? Siapa yang melepaskan aku? Siapa yang dapat memerdekakan aku? Tidak bisa sendiri. Harus ada seseorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Harus ada seseorang yang punya rencana yang brilian, memiliki rencana yang agung. Karena setelah dibebaskan ini untuk apa? Setelah saudara dilepaskan, setelah saudara dirilis dari kuasa maut, dari kuasa dosa, lantas untuk apa? Kalau tidak punya rencana yang brilian, percuma. Jadi seorang ini harus mempunyai kekuatan untuk menghancurkan, mematahkan maut,
Dan setelah itu punya rencana mau diapakan ini. Tadi Kolose mengatakan untuk tak pindahkan. Engkau dilepaskan supaya dipindahkan. Nah ini mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Pengharapan yang pasti dipindahkan ke sana. Sekali lagi harus punya kuasa yang luar biasa untuk mematahkan, mengalahkan maut ini. Dan juga punya rencana yang brilian, rencana yang agung untuk kedepannya. Enggak rencana yang sempurna, yang agung, dan tentunya yang baik dan benar. Enggak bohong. Kalau saudara memberikan HP saudara yang rusak pada saya bisa bongkar, tapi gak bisa masang. Dia terima bongkar, enggak terima pasang gitu. Ya, ini kan enggak baik, enggak benar. Tapi yang dia kerjakan juru selamat kita Yesus Kristus mematahkan semua, membereskan semua, terus dapat dipindahkan punya rencana yang agung, yang mulia. Ayo, tak pindahkan kamu dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di sini disebutkan Yesus Kristus punya kuasa yang luar biasa. Diperjelas lagi dalam Kolose 1 tadi, di dalam ayat 16, coba tampilkan. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Di surga, di bumi. Yang kelihatan saat ini saudara menjalani hidup kelihatan. Dan juga yang enggak kelihatan. Nanti itu. Yang enggak kelihatan sekarang. Tapi nanti yang kelihatan. Baik singgasana, baik kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Seseorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa, seseorang yang memiliki pemikiran rencana agung, brilian sampai ke sana, bahkan yang baik dan benar, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai mastermind. Pengatur semuanya. Kalau di komputer pasti saudara tahu dunia sains, mastermind. Dia yang punya, surga yang ngatur dia, bumi yang ngatur dia, segala penguasa, kerajaan, pemerintah, dia yang punya mastermind. Kalau dalam bahasa Indonesia pengatur semuanya. Kalau dalam bahasa perwayangan dikatakan sebagai dalang. Dalangnya. Mastermind. Waduh. Dia mastermind-nya. Maka dia harus punya master plan. Punya rencana. Lah master plan-nya dilaksanakan di dalam masterpiece-nya. Siapa? Anaknya. Dia punya rencana ini. Semua manusia yang terbelenggu, semua manusia yang jatuh dalam dosa, semua manusia yang terikat harus dilepaskan, harus dirilis, harus dibebaskan. Master plan-nya ini apa? Rencana agungnya gimana? Rencananya harus berjalan. Kisah Rasul 2 ayat 23. Rencananya harus ada. Dan dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Karena dia mastermind-nya. Maka dia harus punya master plan-nya. Dia harus punya rencana yang agung dan mulia. Ya Pak, untuk melepaskan harus diserahkan. Harus disalib. Ini untuk menghancurkan kuasa maut. Untuk melepaskan saudara dan saya ini. Yang terbelenggu, yang terikat. Dikatakan dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya.
telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Wih, berarti ada rencana yang sangat sempurna untuk membebaskan tadi itu, untuk merilis itu. Dia harus mati di salib. Dan planningnya ini, karena dia rela. Kalau nggak rela, nggak mati, saudara dan saya yang binasa. Tapi dia harus diserahkan. Rencananya menyerahkan anaknya, bukan karena terpaksa, dan bukan juga karena perbuatan manusia. Karena banyak Injil, ada Injil yang lain yang memasukkan Injil Barnabas, Injil Yudas, yang mengatakan kalau nggak ada Yudas, Yesus nggak disalib. Bukan. Ini rencananya dia. Maksud dan rencananya Allah. Bukan rencana manusia. Dan dia diserahkan, dia rela memberikannya. Bukan terpaksa. Sekali lagi untuk membebaskan saudara dan saya. Merilis. Melepaskan. Efesus 1 ayat 9. Coba, Efesus 1 ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Rahasianya ini dinyatakan, planningnya ini dinyatakan. Sesuai dengan rencana kerelaannya. Dia rela memberikan. Bukan karena terpaksa dan bukan juga ulah seseorang Yudas Iskariot. Bukan. Tapi karena kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi ini planningnya, waduh, luar biasa. Master mainnya ini memiliki master plan yang luar biasa. Yang dilakukan di dalam masterpiece-nya, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang ke-10. Lanjut ke ayat 10. Sebagai apa? Sebagai persiapan kegenapan janjinya itu loh. Memindahkan ini loh. Penggenapan waktu untuk apa? Untuk mempersatukan saudara dan saya pada Kristus sebagai kepala. Di mana? Tadi Kolose 1 katakan di tempat kerajaannya. Baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, sekarang kenapa kok ada surga dan di bumi? Karena kita masih hidup di bumi ini. Supaya ini bisa terlaksana semua. Ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus. Nggak ada yang lain. Karena master plan-nya sudah dimiliki oleh mastermind dalam sumber segala pencipta yang memiliki rencana yang indah. Planku, rencanaku ada di dalam Kristus. Maka aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang janjikan. Dipindahkan itu. Bukan hanya merilis diam, tapi untuk memindahkan, set the future. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, planning rencana ini. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Wah, berarti riset merilis saudara dan saya. Bukan hanya meriset, tapi dia melakukan bagiannya terlebih dahulu. Merilis harus mematahkan kuasa maut, harus mengalahkan si jahat, si maut ini, supaya
kita bisa gunakan. Dalam hal ini berbicara tentang darah Kristus yang tercurah sebagai tanda Kristus, dikatakan di dalam Kristus kelayakan, mendapatkan kelayakan karena saudara dan saya yang percaya di dalam Dia, maka ada tanda darah supaya layak. Kelayakan ini penting. Nah, selama kita ini masih hidup dalam dunia ini bagaimana? Yang pertama kita belajar kelayakan dan nanti berkenan. Kelayakan ini dinilai karena ada darah Yesus yang tertumpah, yang sebagai jaminan saudara dan saya menerima jaminan untuk menerima perjanjian yang lebih kuat itu. Di dalam Ibrani 7 ayat 22. Yesus adalah jaminan suatu perjanjian yang lebih kuat. Perjanjian pertama dilakukan untuk merilis saudara, membebaskan, melepaskan, memerdekakan. Untuk memindahkan, membawa kepada perjanjian yang lebih kuat. Jaminannya apa? Dengan ada tanda darah, maka kita dilayakkan. Kalau kita bertanya, Om, apakah saya layak melayani? Tidak layak. Apakah saya layak main musik? Enggak layak, gue. Apakah layak saya memuji menyembah Tuhan? Tidak layak. Tapi karena ada darah Yesus, ketika seorang menerima percikan darah Yesus, ada tanda darah dalam hidupmu, maka engkau dilayakkan. Kalau nggak ada tanda darah, nggak bisa. Nah, kematian Yesus untuk semua orang, iya. Bagi mereka yang menerima, maka mereka memiliki tanda darah itu. Untuk kita layak. Kolose 1 ayat 12. Dan kita mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaannya yang terang. Dilayakkan karena ada percikan tanda darah. Maka dalam Kolose 1 tadi di dalam ayat yang ke-10, coba Kolose 1 ayat 10, mundur sedikit. Kita ini masih hidup dalam dunia. Tapi yang dulunya sudah terbelenggu, yang dulunya terikat, yang dulunya belum merdeka, Yesus melakukannya supaya kita dilepaskan, kita mendapat kelayakan untuk menuju ke sana. Selagi kita masih hidup dalam dunia ini, bagaimana? Maka dikatakan ini, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Berkenan kepadanya dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dengan kata lain, kita sudah dilayakkan, sekarang berkenan itu adalah tindakan dari manusia yang sudah mendapatkan kelayakan. Dalam hidup kita nggak sembrono.
perjalanan hidup ini tidak sembrono karena engkau sudah mendapatkan kelayakan yang luar biasa. Sekali lagi kalau saudara bertanya, apa semua orang layak? Kalau nggak ada dalam darah, nggak layak. Tapi engkau menerima percikan darah, engkau layak. Dan hidup ini harus berkenan dalam segala hal, dalam segala pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik ini apa sih? Kolose 1, ini 2 Tesalonika 1 ayat 11. 2 Tesalonika 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah menganggap kamu layak bagi panggilannya. Saudara dan saya mendapat kelayakan. Tapi dalam hidup ini bukan hanya layak lantas berdiam diri. Engkau harus memberikan buah, dikatakan di dalam panggilannya. Tadi katakan kita baca yang baik. Melakukan hal yang baik. Melakukan hal yang benar. Menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya. Ketika kita menjalani hidup ini tidak dibiarkan sendiri, tidak ditinggalkan, tapi disertai, dilindungi, diberikan kekuatan. Saudara mendapatkan kelayakan, saya ulang dari awal supaya jelas. Kita yang terbelenggu. Kita yang gak bebas. Perlu dilepaskan. Perlu dimerdekakan. Maka harus ada sesuatu yang punya kuasa yang luar biasa. Dan punya planning, rencana yang agung. Di dalam Kristus nanti dikatakan. Maka kamu dirilis. Maka kamu dibebaskan. Ketika saudara bebas menjalin kehidupan ini, engkau sudah dilayakkan tadi karena ada tanda darah, maka hidup ini tidak boleh sempurna supaya berkenan. Perbuatanmu, tingkah lakumu, omonganmu, pemikiranmu harus berkenan. Dikatakan menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Berbuat baik ini apa? Tingkah laku toh, perbuatan. Berbuat baik ini apa, Mas Robin? Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berdusta. Itu semua kan 10 hukum Taurat, berbuat baik. Tapi berbuat baik yang bagaimana? Melayani dalam musik baik enggak? Melayani musik baik enggak? Baik. Mas Dito, main drum baik enggak? Baik. WL singer, nyanyi, itu baik enggak? Beribadah baik enggak? Memuji menyembah Tuhan baik enggak? Dikatakan menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Itu menyatakan supaya kita berkenan berbuat baik. Kalau firman Tuhan mengatakan berbuat baik itu yang bagaimana? Kalau kita berpikiran berbuat baik, ya melayani baik. Semua beribadah baik. Semua baik. Lantas kalau nggak melakukan itu apa? Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Katakan demikian. Kalau engkau tahu semuanya, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia tidak berkenan. Ia berdosa. Padahal kita sudah mendapatkan kelayakan. Pengorbanan Yesus melayakkan kita semua.
membebaskan, merilis. Tapi ternyata kita tahu beribadah itu baik, tapi nggak melakukan, berarti hidupmu nggak berkenan. Kau main musik, berbuat baik, tapi nggak melakukan, hidupmu nggak berkenan. Kita WL singer, jemaat semuanya, tahu melakukan yang baik, tapi nggak mau melakukannya. Ia berdosa, nggak berkenan. Waduh, berat. Oh iya. Nah, ini kelayakan ini berat ya. Supaya engkau dan saya mendapatkan kelayakan ini, master plan-nya ini dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pengorbanannya ini sungguh-sungguh. Kalau kita nggak berkenan, berarti engkau melecehkan pengorbanan. Engkau nggak melakukan yang baik, kau berdosa. Dikatakan tadi kan dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11, menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Kau percaya bahwa engkau nanti diselamatkan dengan darah pengorbanan Yesus. Ketika engkau melakukan ini dalam perbuatan, dalam segala pekerjaan, dalam tindakanmu sehari-hari, berkenan apa enggak? Dan imanmu tetap enggak di dalam Dia selama hidup ini. Yang tadi dikatakan Kolose tadi, supaya engkau berkenan dalam segala hal, menyempurnakan kehendakmu berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sekarang kita mikir, berarti kita nggak boleh sembrono. Iya, selama hidup ini kalau kita sembrono, jangan mengharapkan, dengan kata lain, kita memakai pakaian yang masih lama, pakaian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan berharap, wah aku harus percaya di Yesus, tingkah lakumu nggak benar. Jangan harap engkau sampai ke sana. Ini nggak main-main perjamuan kudus. Dengan kata lain, kita hidupnya hati-hati, menyenangkan hati Tuhan. Maka yang kedua, setelah engkau mendapatkan rilis, dibebaskan, dilepaskan, maka sekarang yang kedua, set the future. Di-set di sana. Benar-benar engkau menjalani dengan jalan yang benar, kehendak Allah, maka set the future terjadi. Sekali lagi, banyak orang yang sudah menerima kelayakan, tapi hidupnya nggak benar, masih pakai pakaian yang kotor, maka mereka akan ditolak, tidak akan menerima set future ini hilang. Ada contohnya. Ketika satu saat murid-murid Yesus bertanya pada Yesus, Tuhan, bagaimana seorang bisa masuk dalam kerajaan surga? Hal kerajaan surga itu bagaimana contohnya? Padahal kita sudah menerima, sekali lagi, kelayakan. Dalam pertanyaan itu Yesus menjawab. Di dalam Matius 22, nanti saudara baca. Matius 22 mulai ayat 8 sampai 14. Tentang kerajaan surga tentang diumpamakan perjamuan kawin, ada pesta sukacita sana. Semua orang diundang. Semua orang semestinya mendapatkan kasih, karunia, kelayakan. Dia mati untuk semua orang, gak terkecuali. Diundang semua. Tapi mereka menolak. Dengan bermacam-macam alasan yang mereka buat. Maka yang empunya perjamuan ini, yang mengadakan,
yang tadi kita baca punya penguasa, kuasa segalanya. Ngomong, kalau mereka nggak mau menerima kelayakan, padahal aku sudah berkorban. Panggilan semua orang di pinggir-pinggir jalan, di persimpangan jalan, artinya orang yang mengalami masalah, yang bingung, panggilan. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, termasuk saudara dan saya, dipanggil untuk menerima kelayakan. Kita menerima, kita bisa bersyukur. Perjamuan mulai berjalan. Tapi ditemukan satu orang di dalam pesta itu. Ternyata hidupnya tidak berkenan. Mereka memakai pakaian lama, memakai pakaian yang kotor. Hidupnya yang melakukan hal-hal sembrono. Maka dalam cerita itu, dalam Matius 22, dipanggil tuh orang. Dikatakan, kenapa engkau bisa masuk dengan pakai pakaian yang berbeda? Bukan pakaian yang semestinya engkau menjalani ini. Engkau berkenan pakaian yang kudus, pakaian yang benar. Tapi engkau melakukan tidak benar dalam hidupmu. Perkataan, tingkah laku, perbuatan, semua enggak berkenan. Maka dipanggil. Dikatakan kau pakai pakaian yang lama. Pakaian yang kotor ini apa? Coba bukakan Sefanya, kitab Sefanya 1 ayat 8. Oh, dipanggil semua kalau semua orang melakukan hal yang sama dengan pakaian yang kotor. Sefanya 1 ayat 8. Pada hari perjamuan korban Tuhan, aku akan menghukum para pemuka. Enggak peduli kowe ketua sektoral, kowe tua-tua musik, ketua dalam segala hal. Kalau hidupmu sembrono, memakai pakaian yang enggak kudus, hidup perkataanmu sembrono, maka dihukum. Para pemuka, pendeta, siapapun juga, kalau hidupmu enggak berkenan, dihukum. Dan juga para anak-anak raja. Siapa anak-anak raja? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Wabeh jemaat ya. Gak peduli. Selama hidupmu gak berkenan di hadapan Tuhan, padahal kita sudah mendapatkan kelayakan dari korban Yesus, hidup kita sembrono, anak-anak raja sekalipun dihukum. Dan semua orang yang memakai pakaian asing, pakaian asing itu Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8 mengatakan ini, peristiwa itu perjamuan kawin juga. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilo-kiloan dan yang putih bersih. Lenan halus ini apa? Dikatakan apa? Perbuatan kita. Berkenan apa enggak? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus yang sudah mendapatkan kelayakan ini loh. Perbuatanmu benar enggak? Berkenan tidak? Kalau enggak, seperti yang Sefanya tadi kata, dihukum. Ibadah baik enggak? Baik. Kau enggak mau melakukan ibadah, berarti engkau berdosa. Main musik baik enggak? Baik. Mau enggak main musik, hidup enggak berkenan, kau berdosa. Sesuai panggilannya tuh.
Kau usah nyanyi enggak? Enggak nyanyi. Pura-pura tok, enggak berkenan. Kau masuk dalam pelayanan, dalam panggilannya. Kalau engkau nyatakan itu baik, tapi engkau enggak mau, dengan berbagai macam alasan, engkau berdosa. Jemaat yang bisa hadir, semua orang dikatakan tadi, kalau engkau enggak melakukan, padahal itu baik, engkau enggak berkenan, berdosa. Nah sekarang kita mengingat, perjamuan kudus itu apa? Kita baca dalam Kolose 1 tadi, ayat 13. Supaya engkau mendapatkan kelayakan, dirilis, dibebaskan dari segala belenggu dosa. Permasalahannya ada, dibebaskan dan menjalani hidup ini. Katakan menjalaninya, dia menyertai kekuatan yang diberikannya. Dengan kekuatannya tadi. Ayat berapa ya? Kita baca ulang aja ya. 2 Tesalonika 1 ayat 11. 2 Tesalonika 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah menganggap kamu layak bagi apa? Panggilannya. Dan dengan power dari dia. Pakai masalah itu. Persoalan habis-habis itu. Dikatakan dengan kekuatan. Kau bisa menjaga. Dia menyertai. Dia memberikan kekuatan. Iya. Kau bisa menjaga. Ya. Jadi kita mengerti sekarang. Ketika kita menjalani semuanya ini, harus bergerak. Jadi ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, engkau mengingat kembali, terima kasih, aku sudah dibebaskan, aku sudah mendapatkan kemerdekaan, rilis, supaya aku nanti bisa masuk dalam kerajaan yang kekal, memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang kekal. Set for the future. Bukan di dunia ini terus, tapi suatu saat kita dipindahkan dalam kerajaannya yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami bersyukur melalui firman-Mu yang mengingatkan pada setiap kami bahwa Engkau yang sudah melepaskan, merilis, membebaskan, dan memindahkan kami dalam kerajaan yang kekal. Supaya hidup kami tidak sembrono, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang bisa menguatkan dan meneguhkan kami kembali. Kami bersyukur punya Bapa yang selalu memperhatikan anak-anaknya, yang setia dan tidak pernah meninggalkan, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami juga akan berpisah pulang. Engkau memberkati setiap kami yang sudah mendapat kelayakan, yang sudah menerima pembebasan, dan bila kami boleh menjalani bersama, dapatkan kekuatan, penyertaan. Maka sekarang juga biarlah kami sebentar berpisah, berkat-Mu melimpah untuk kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami. Maka sekarang kita cepat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat,
terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai engkau, selalu menjagai, melindungi, melepaskan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua yang percaya dapat katakan amin.